Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, marilah kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan yang merupakan bahan perenungan Gemim pada tanggal 4 sampai 10 September 2022. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami syukuri anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang masih memberikan kami kesempatan untuk berkarya dan menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Saat ini Tuhan, kami rindu lagi untuk belajar dari firman-Mu. Berilah kami hikmat pengertian, dan biarlah firman-Mu ini benar-benar kami mengerti, kami pahami terlebih lagi. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan yaitu dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayat 11 sampai ayat 21 dengan judul pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Damai adalah perasaan tenang, tentram yang sulit diungkapkan dengan kata dan dilukiskan dengan tinta apapun, namun dapat dirasakan dalam suasana hati yang dibalut dengan cinta kasih. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan manusia, di mana tidak ada perseteruan atau perselisihan dan konflik. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat Korintus adalah buah dari pekerjaan pelayanan Paulus. Rasul Paulus begitu memberi perhatian yang besar kepada jemaat di Korintus, sebab jemaat Korintus mengalami masalah yang besar, di mana latar belakang kehidupan yang ada di kota Korintus adalah kota metropolitan, pusat perdagangan, sehingga
berbagai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya berpotensi hidup dalam perpecahan. Juga pengaruh lingkungan sehingga banyak penyimpangan secara etik dan moral terjadi di sana. Selain itu terancamnya kesatuan jemaat karena adanya kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persekutuan jemaat, di mana ada sekelompok orang yang memprovokasi jemaat, meragukan kerasulan Paulus. Mereka hidup dalam kekacauan, mencurigai Paulus, serta menghalangi pemberitaan firman. Karena itu Rasul Paulus tegaskan di ayat 11, kami tahu apa artinya hidup takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Paulus hendak meyakinkan bahwa pelayanannya murni adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak perlu dengan kebanggaan diri. Ayat 12, Paulus tidak memuji diri. Tetapi Paulus mengharapkan jemaat untuk memegahkan pelayanan Paulus, artinya mengakui pelayanan dan pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus dan rekan-rekannya yang telah mereka terima selama ini. Untuk menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Menunjuk pada guru-guru palsu yang hanya mementingkan diri sendiri dan ingin meraup keuntungan materi dari jemaat, bukan untuk kemajuan pemberitaan Injil. Nah, sangat berbeda dengan orientasi pelayanan Paulus yang adalah pada kepentingan salib Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Memang mereka menganggap Paulus tidak menguasai diri karena membanggakan penderitaan yang dialaminya. Namun semua itu dilakukan oleh Paulus karena didorong oleh kasih Kristus. Anugerah kasih Kristus itulah yang membuat Paulus hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dunia dan manusia. Sehingga Paulus pun rela menanggung penderitaan dalam pelayanannya. Ayat 16, kasih Kristus juga mengubah Paulus dalam hal menilai seseorang dan menilai Kristus tidak lagi menurut ukuran manusia. Anugerah itu membuat seseorang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru artinya manusia tidak lagi mengikuti kehendaknya sendiri, melainkan hidup menurut kehendak Allah. Ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik dan membiarkan Allah berkarya di dalam diri dan hidupnya. Ayat 18 dan 19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Paulus meyakini bahwa tugas pendamaian itu telah dipercayakan oleh Allah bagi mereka, yaitu Paulus dan rekan sepelayanannya, bahkan bersama semua orang percaya. Dan pendamaian itu boleh terjadi sekali lagi hanya karena perkenanan Tuhan Allah. Allah mendamaikan bukan hanya Paulus dan rekan sepelayanannya, tetapi bagi dunia. Caranya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan segala dosa manusia. Pendamaian telah diwujud nyatakan, dikerjakan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan selanjutnya Allah mempercayakan pelayanan pendamaian itu baik kepada para rasul dan juga kepada semua orang percaya. Oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwa dirinya adalah utusan Kristus. Karenanya dalam nama Kristus Rasul Paulus meminta kepada mereka agar hendaknya memberi diri mereka didamaikan dengan Allah. Bahwasannya dia yang sama sekali tidak mengenal dosa kemudian telah dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Semuanya itu dilakukannya supaya dalam dia kita semua sebagai orang percaya kepadanya dibenarkan oleh Allah. Itulah karya keselamatan Allah
yang adalah anugerah terindah dan terbesar dari Allah bagi manusia. Tidak ada jalan lain yang akan menuntun seseorang pada keselamatan hidup selain dalam dan melalui Yesus Kristus, karena dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dapat kita maknai melalui bacaan firman Tuhan saat ini? Allah telah mendamaikan dunia dan kita dengan dirinya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita sehingga kita dibenarkan di dalam Dia. Karena itu berilah diri kita didamaikan dengan Allah. Artinya membuka diri terhadap kehendak Allah, hidup damai dengan Allah, yaitu melakukan kehendaknya dan hidup damai dengan semua orang. Jadikanlah kasih sebagai dasar atas hidup kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Di tengah dunia yang penuh kekerasan, permusuhan, orang percaya dipanggil untuk mampu menciptakan damai dengan siapa saja, termasuk dengan orang yang memusuhi kita. Roma 12 ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam membangun perdamaian dengan semua orang dibutuhkan kesabaran, kerendahan hati, dan sikap yang mau mengalah, mengesampingkan keegoisan, keangkuhan, dan kesombongan diri, melainkan hidup dalam kasih. Itulah langkah demi langkah untuk mendamaikan diri dengan sesama, bahkan dengan orang yang membenci kita sekalipun. Saudara, sebagai orang yang percaya, kita semua dipanggil dan dipercayakan Allah menjadi pelayan perdamaian. Menjadi agen pelopor perdamaian tidaklah mudah. Terkadang dianggap sok pahlawan, sok benar, atau sok suci dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seorang pendamai haruslah sosok yang rendah hati, tekun berdoa dan mengandalkan Tuhan, serta harus kuat menghadapi berbagai tantangan, cemoohan, hambatan, dan berbagai situasi yang tidak mengenakan. Bunda Teresa pernah berkata, sebelum kita mengambil bagian dalam perdamaian dunia, pulanglah dahulu ke rumahmu. Artinya perdamaian dunia tidak dimulai dari orang lain, melainkan mulai dari keluarga kita sendiri dan dari diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri, harus mampu menguasai diri dari kemarahan dan kebencian, membuang segala akar pahit yang masih tersimpan dalam hati dan hidup kita, karena semua itu akan membuat kita sulit berdamai dengan orang yang kita musuhi. Hidup sebagai manusia yang sudah didamaikan hendaknya menjadi pembawa damai. Sebagaimana isi doa Santo Fransiskus dari Assisi, doa damai. Sebagian dari isi doa, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Di mana ada kebencian, di sana aku membawa cinta kasih. Di mana ada penghinaan, di sana aku membawa pengampunan. Di mana ada perselisihan, di sana aku membawa kerukunan, dan seterusnya. Saudara, sedapat mungkin kita menghindari diri dari pertengkaran, perbantahan, perselisihan, pertikaian, dan permusuhan. Banyak orang mengaku Kristen, tetapi tidak mencerminkan hidup dalam kasih Kristus. Kasih Kristus yang telah mengampuni dosa kita umat manusia. Kasih Kristus yang memulihkan. Kasih Kristus yang mendamaikan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kristen yang sesungguhnya adalah menanggalkan cara hidup yang lama. Karena hidup lama kita, yaitu dosa-dosa kita, telah disalibkan, ditebus lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Dan Kristen yang sesungguhnya adalah hidup baru di dalam kebangkitan Kristus. Jadi kalau masih hidup dalam perbuatan-perbuatan lama,
masih senang berbuat dosa, bahkan dengan sengaja, masih sulit untuk mengampuni, masih menyimpan dendam, kebencian, akar pahit. Orang yang seperti ini berarti belum hidup dalam kekristenan yang sesungguhnya. Karena Kristen yang sesungguhnya adalah hidup dalam kasih, kasih yang mengampuni, hidup yang didamaikan dengan Allah. Artinya mencintai hidup damai, damai dengan Allah, dan berdamai dengan sesama. Karena damai itu indah. Hanya dengan demikian, anugerah keselamatan dari Allah yang membawa berkat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk karya pendamaian-Mu, karya keselamatan yang Engkau kerjakan bagi dunia dan manusia. Anugerahkanlah kami sikap hati yang cinta akan perdamaian, supaya kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera, berdamai dengan Allah, dan berdamai dengan sesama manusia. Dengan demikian, kehidupan kami selalu diliputi dengan berkat-berkat Allah. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Amin.